kemarin Pak Sadi sudah memberikan jawaban ya kalau tidak salah bahwa firman itu ciptaan ya Pak Sadi. Firman itu ciptaan ya. Anda sudah memberikan konklusi ya, firman adalah ciptaan. Benar atau tidak Pak Sadi? Nah, kan seperti yang saya sudah jelaskan ya. Jadi apabila sudah berbentuk maka firman itu adalah suatu ciptaan. Tapi sebelum firman itu berbentuk maka firman itu bukanlah ciptaan. Ya, karena firman itu adalah media Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Karena tanpa firman ya berarti Allah itu bisu, tidak ya. Nah, seperti itu penjelasan saya kalau menurut saya kalau masalah firman. Terus coba Pak Sadi jelaskan firman yang berbentuk itu bentuknya apa firman itu yang berbentuk ya, yang Pak Sadi sampaikan tadi? Oke, yaitu seperti manusia, langit dan bumi beserta isinya. Itu adalah bentuk wujud daripada firman itu sendiri. Ya. Loh, bukannya itu hasil? Itu hasil daripada firman itu. Jadi maksudnya firman itu sudah disampaikan, firman itu maksudnya sudah disampaikan dengan Allah berfirman, makanya jadi. Apakah manusia jadilah segalanya, itu kan bentuk daripada hasil firman itu, bukan firman itu sendiri Pak Sadi. Iya, makanya kan saya sudah bilang, kan firman itu adalah suatu perintah ya. Jadi firman itu adalah suara Allah untuk menciptakan sesuatu ya. Apabila Allah sudah ingin atau hendak. Saya coba analogikan gini, Pak Sadi punya pegawai, punya staf. Pak Sadi cuma ngomong, bersihkan meja itu. Pak Sadi kan sudah bersabda atau berfirman, bersihkan meja itu. Terus nanti pegawainya Pak Sadi sudah bersihkan meja itu. Tapi kan maksudnya Pak Sadi maksudnya bersihkan yang meja yang sudah bersih itu jadi firmannya Pak Sadi. Pertanyaannya gitu. Itu adalah ya, makanya sesudahnya bersih itulah bentuk daripada wujud firman saya. Itu adalah hasil Pak Sadi, hasil dari firmannya atau sabdanya Pak Sardi atau hasil daripada perintah Pak Sadi. Tapi perintahnya Pak Sadi bukan membersihkan, gitu loh Pak Sadi. Begini logikanya sekarang. Apa? Kok sepi Pak Sabdi? Apa yang Pak Sadi sedang ada tamu kayaknya? Pak Sadi ada tamu kayaknya. Anaknya dia. Silahkan. Oke, saya tanya lagi boleh Pak? Monggo Mas Ebi. Kenapa Yesus di kitab Lukas itu menyembah kepada Tuhan, sedangkan semua makhluk yang menyembah itu sepakat bukan Tuhan? Oke, boleh saya terangkan? Boleh saya terangkan tapi agak panjang. Kira-kira Mas Ebi mau mendengar atau tidak? Lukas 4 ayat 8. Oh, Lukas 4 ayat 8. Iya, Lukas 4 ayat 8. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini yang ditanyakan. Oke, saya jawab ya. Pencobaan yang dialami Yesus ini adalah pencobaan yang sama dengan yang dialami Adam. Adam mengalami 3 macam percobaan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Tetapi Adam gagal. Nah, Yesus juga mengalami 3 pencobaan yang sama. Keinginan mata, saya enggak ngomong bajingan siapa? Tetapi Yesus menang. Kenapa? Karena dia mengutip firman. Jadi teman-teman Kristen juga semuanya. Jadi yang dilakukan Yesus adalah dia mengutip ayat. Nah, sama juga orang-orang Kristen ketika kita mengalami pencobaan, kita harus mengutip ayat. Oke? Ada lagi pertanyaan? Itu ada Bang Kian Santang juga, atau sudah selesai? Gantian saya bertanya. Yang Yohanes tadi, Pak. Yang Yohanes tadi loh. Waduh, ini koneksiku nih kayak. Ya, oke. Enggak apa-apa, santai aja. Yang menyembah kami kenal itu loh. Ya. Ya, yang mau ditanya kenapa, Bang? Berarti Yesus menyembah gitu ya, Bang ya? Bukan yang itu, Pak, yang Yohanes tadi loh, Pak. Yohanes berapa tadi? Saya boleh jawab sekarang. Ini Yohanes, Bang. Dibaca toh. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sinyalnya lemot, kami menyembah Pak, apa yang kami kenal. Iya, ya, Bapak ini kan yang sesuai dengan gambaran Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak bisa dilihat.
Allah yang tidak bisa dibayangkan atau yang tidak terlihat digambarkan di dalam rupa Yesus yang bisa dilihat sebagai anak manusia. Itu loh maksudnya. Nangkap Pak Sadi? Pak Sadi nangkap nggak sampai di sini? Ya, halo, Allah ya, yang tidak bisa dilihat, Oke. Allah yang tidak bisa dibayangkan karena kebesaran, karena kemuliaannya itu dinyatakan dalam rupa Yesus. Jadi Yesus itu adalah gambaran Allah dalam rupa manusia yang bisa dilihat oleh manusia. Dibandingkan dengan pengertian Allah yang tidak bisa dilihat atau yang tidak bisa terbayangkan itu. Jadi Yesus itu datang dalam rupa manusia, mengambil rupa manusia, nujul sebagai manusia untuk menyatakan gambaran Allah itu tadi yang tidak bisa dilihat atau yang digambarkan oleh manusia. Itu loh, Pak Syabi. Bang Lontong, Oke, tapi masalahnya begini. Saya boleh selesaikan pertanyaan saya ke Pak Sadi dulu ya. Mohon maaf Bang Lontong. Soalnya tadi kan baru bicara sebentar. Halo. Pak Sadi, saya izin ya, Pak Sadi, saya mau tanya. Ya baik. Jadi menurut Anda firman itu, saya coba simpulkan ya, bukan pencipta, bukan ciptaan. Ya atau tidak? Menurut Anda? Kalau salah, menurut Anda pencipta atau ciptaan? Monggo. Nah, kalau saya akan mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan, berarti saya sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai firman ini. Ya. Nah, tapi saya lebih condong kepada ya ciptaan. Oke, baik. Oke, siap. Thank you Bang Sadi. Menurut Anda firman itu adalah ciptaan. Ya, saya pegang jawaban Anda. Nanti di depan Anda mau berubah nggak apa-apa kok. Kalau diskusi sama saya cincai. Pokoknya kita berusaha jadi tamu yang baik. Jadi ini yang baik. Jadi menurut Anda ciptaan. Pertanyaan saya, kira-kira Tuhan tanpa ciptaannya tadi, yaitu si firman tadi, bisa menciptakan sesuatu atau tidak? Nah, jadi Tuhan tanpa ciptaan seperti Anda itu, ya. Bukan seperti saya. Jadi gini, pertanyaan saya kurang jelas nih. Pertanyaan saya ya Pak Sadi, mohon maaf, mohon didengarkan dengan baik. Tuhan tanpa ciptaan yang adalah firman tadi, karena firman kan ciptaan tuh. Tuhan tanpa firman atau tanpa ciptaan tadi, itu bisa menciptakan sesuatu atau tidak? Jadi ya kalau Tuhan tanpa firman, itu tentu dia tidak akan bisa untuk menciptakan. Karena apa? Ya berarti hebat ciptaannya dong Pak Sadi. Hebat ciptaannya. Hebatnya gimana coba? Anda tadi mengatakan firman itu ciptaan, ya kan? Tapi tanpa ciptaannya Allah nggak bisa nyiptain. Berarti firman itu lebih dahsyat dari Allah. Masuk akal tidak? Oke, nah begini penjelasan saya ya. Nah jadi ya firman itu ya tidak akan bisa menghasilkan sesuatu ya tanpa kuasa dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah itu sebabnya saya. Karena apa? Sekarang Tuhan menciptakan itu dengan firman atau dengan kuasa? Nah, jadi Allah itu harus menciptakan dan kuasanya dan firman-Nya. Kalau dia berfirman saja, berkata-kata saja tanpa kuasa tidak akan mungkin jadi sesuatu. Contoh sekarang saya, ya. Oke, saya pegang kata-kata Anda ya. Tuhan dengan berfirman saja tidak bisa menciptakan sesuatu. Kita buka ayatnya di sini, Pak. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud mutaati kitab Anda, tapi saya cuma menganalogikan. Bang, ini surat Al-Baqarah 2 ayat 117. Ketika dia menghendaki sesuatu, dia cukup berkata kepada itu, jadi, dan itu jadi. Loh, ini menabrak premis Anda. Di sini cukup berkata saja dan jadi. Jadi, menurut Anda tadi ciptaan itu firman adalah ciptaan. Nek menurut saya jawaban Anda itu menunjukkan bahwa ciptaan si firman tadi itu lebih hebat. Ini sama angka ini.
Lekak lalu silahkan sikah kontak. Astagfirullah. Jadi firman itu lebih hebat dari Tuhan dong, Bang. Bahkan ya Bang ya, saya bukakan nih. Halo Bang Sadi, masih di sana? Ini ya Bang, kita buka beliau cukup berkehendak. Nah, kita buka kata kehendak di sini. Nah, kata kodok. Lihat nih Bang. Halo Bang Sadi, masih di sini? Halo Bang Sadi. Halo Bang Sadi, saya cuma butuh konfirmasi. Anda masih di sini? Saya nggak bisa lihat soalnya. Ya, masih, tapi Oke, saya terima mau kasih. ambil. Nah, baik ya. Jadi artinya kehendak sendiri atau kodo ini, itu artinya memutuskan. Berarti apa? Kalau tidak ada firman, gimana dia bikin keputusan? Bagaimana dia bisa memutuskan kalau dia nggak punya kata-kata? Jadi jelas kata-kata itu bukanlah goirul makhluk, tapi goirul kolik. Firman di dalam pemahaman kami ya Pak ya, mohon maaf, pemahaman kami lebih konsisten. Kenapa? Pada mulai adalah firman. Nah, kita buka nih dalam nih Pak, logos. Nah, logos ini di dalam pemahaman kami dia adalah thought of the Father atau apa? Pikirannya Allah. Pada mulanya adalah pikirannya Allah. Anda buka kamus dari Strong, nanti ketemu. Firman adalah pikiran Allah. Pikiran Allah itu apa? Bersama-sama dengan Allah. Dan pikiran Allah adalah Allah. Tidak ada jeda antara Tuhan kami dengan firman-Nya. Itulah kenapa di ayat 2 dikatakan seperti ini. Ia, firman ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Begitu Allah ada, dia langsung punya pikiran. Jadi tidak ada jeda. Karena firman itu adalah pikirannya. Artinya apa Pak Sadi? Saya ulangi ya. Di dalam diri Tuhan kami yang satu itu terdapat pikiran dan terdapat ruhnya. Ini inilah yang disebut Trinitas Pak Sadi. Jadi kami menamainya Trinitas. Ada enggak kata Trinitas? Oh, ada di Alkitab. Kita cari Yohanes 1 Yohanes 5. Nah, ini ada enggak kata Trinitas? Ada. 5. Nih. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini di dalam bahasa Yunaninya itu adalah Tres. Jadi, memang tidak tercatat Trinitas, tetapi ada Treis di situ. Treis, Eisin, Eimi di situ. Jadi, ketika kita ngomong Trinitas ada nggak? Oh, ada. Kita bisa debat ini. Saya bisa kasih bukti bahwa ini benar-benar ada. Ayat ini. Yang paling lama adalah Vetus Latina. Vetus Latina mencatat ini. Jadi kembali lagi ya. Oh, orangnya udah pergi ya, Pak? Pak Sadi udah pergi? Enggak tahu, Pak. Masih ada nggak Pak Sadi? Pak Sadi masih ada ya? Pak Sadi udah pergi kali ya? Udah pergi. Salam sayang semuanya. Iya. Tadi saya cuma mau nanyakan gini Pak Jaka, pertanyaannya kita balikin lagi. Siap, apakah siap. kalimat tulo itu adalah ciptaan atau apa gitu loh. Kita balikin dengan sesuai iman mereka. Kalimat tulo itu ciptaan atau bukan gitu. Saya pengen nanya itu tadi. Betul, Bang. Betul. Karena kan gini, kalimat firman itu kan ada dua macam, Bang. Yang pertama, firman yang terucap dan firman yang di dalam diri. Nah, firman yang di dalam diri ini kita sebutnya sebagai apa? Nalar. Logos endiatheos. Logos endiatheos itu adalah nalar. Nalar Allah itu kata-kata Allah. Nah, kata-kata Allah itu pasti Allah. Nalar Allah pasti Allah. Nalarnya si Epi pasti si Epi. Nggak mungkin nalarnya si Epi adalah si Jack. Makanya tadi kan kita mau coba nanya ke Pak Sadi itu kalimat tulo itu ciptaan atau bukan? Kalau dia bilang ciptaan. Nggak berani jawab, Pak. Kemarin Pak Dani udah bilang itu sifat. Cuma ngomong itu sifat.
Ya, sifatnya itu Kenapa? ciptaan, Sifat nggak sifat nggak ciptaan berani atau bukan? jawab. Nggak berani Udah sampai jawab. Mau mau dicekek juga siapapun. nggak mau jawab dia. Iya, Udah mau dicekek 3 siapapun. kali kemarin sama Jibril. Apalagi Pak Munir ya, Bang Tadi- ya. Ya, Bu Tadi Sofia. argumen Pak maaf, Munir. tadi Munir argumennya itu sama. bagus benar. Pak Munir tidak akan Pak Munir pernah saya tanya, Pak Munir kita ngobrol soal firman yuk. Yang dia jawab apa? Kita ngobrol yang lain deh. Karena memang akan kepentok di situ doktrin yang mengatakan bahwa Tuhan itu harus bukan trinitas, itu akan mohon maaf, akan tertelanjangi di sini. Firman itu ada 2. Ada firman yang diucap dan firman yang di dalam hati. Sebelum saya bicara di sini, saya udah berkata-kata loh di dalam diri saya. Itulah yang disebut nalar. Kita buka aja. Bang Jaka. Ya, Kalau Bang. Munir itu kata-kata itu cuman udara yang masuk lewat lubang hidung, menggetarkan pita suara, keluar mulut, nggak pakai dipikir kalau ngomong. Iya, makanya si maaf, Tristan pun ya, si Tristan itu sampai pada kesimpulan seperti ini loh. Tuhan kami itu nggak berpikir dan nggak punya hati. Sampai di titik seperti itu. Karena kepentok, pertanyaan ini memang sulit dijawab. Tadi argumennya bagus sekali itu. Bagi Muslim yang berargumen bahwa kalamula itu adalah ciptaan, dikaitkan dengan kun fayakun, mereka akan mingkem. Bagi yang menganggap bahwa kalamula adalah kadim, dikaitkan dengan berbeda tempatnya 2 kadim, mereka juga akan mingkem. Jadi apapun argumen mereka akan mingkem semua. Ya, karena mereka bingung. Karena mereka bingung kalimat tulo itu ciptaan atau bukan. Kalau mereka jawab ciptaan, jadi artinya Allah itu harus menciptakan kalimat tulo dulu, barusan menciptakan segala sesuatunya. Jadi Allah itu masih butuh kalimat tulonya sendiri. Bingung. Iya. Jadi gini Bang, kalau terakhir biasanya mereka akan menjawab seperti ini Bang. Firman itu sifat, ya kan? Nah, terus kita tanya, ya, satu, sifat itu masuk dalam pencipta atau ciptaan, gitu kan? Oh, nanti pasti akan terakhirnya seperti ini. Terakhirnya, sifat itu bukan pencipta dan bukan ciptaan, ya kan? Nah, kalau sudah sifat bukan itu pencipta ya dan Allah sendiri. Sifat itu kan pribadi, karakter. Iya, Bu. Tapi karakter mereka Allah ya bingung. Allah. Kalau menjawab di Makanya situ, mereka bingung kan nanti sendiri. Nah, akhirnya mereka akan menjawab seperti ini tengah-tengah. Tengah-tengahnya apa? Sifat itu bukan pencipta dan bukan ciptaan. Nah, terus kita punya pertanyaan baru. Pertanyaan saya seperti ini. Bisa nggak Tuhan menciptakan tanpa ya, yang bukan pencipta dan bukan ciptaan tadi? Ya, jawabannya walau alam. Iya, akhirnya cuma mutasyabihat. Tadi udah balik, Pak. Pak Jaka, tolong dilanjutkan tadi itu yang dikatakan firman itu ada 2. Yang katakanlah tadi masih dalam nalar atau apa itu? Wah. Ya, baik. Jadi seperti ini, firman itu ada 2. Yang pertama disebut logos proporikos. Logos proporikos itu adalah firman yang terucap bisa kita dengar. Yang kedua adalah logos endiatheos. Nah, logos endiatheos itu adalah firman yang di dalam hati atau nalar, bisa disebut sebagai nalar. Kita bisa membuka terjemahan dari Greek-nya tadi ya, logos tadi ya. Logos itu bahkan Strong menjelaskan dengan detail yaitu thought of the Father atau pikiran Allah. Nah, di dalam Allah kita yang satu ya, terdapat logosnya dan ruhnya. Saya ulangi ya. Di dalam Allah kita yang satu terdapat logosnya dan ruhnya. Ini saya share. Di dalam Allah kita, Bapa, kita menyebutnya Bapa ya. Karena nabi-nabi zaman dulu menyebutnya Bapa. Itu terdapat apa? Terdapat logosnya. Logosnya dan terdapat ruhnya. Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Itu logosnya. Oke. Nah, ini paralel dengan di dalam diri manusia. Terdapat apa? Logos atau logika. Tolong ini dimatikan dong partisipan yang mohon maaf. Dan terdapat roh manusia. Bisa lihat tidak betapa Allah kita menciptakan manusia di dalam gambarnya. Sesuai dengan apa? Kejadian 1
ayat 26. Maka Allah menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Saya ulangi ya, sumber Yahudi sendiri mengatakan bahwa pada waktu itu malaikat salah menyembah Adam. Saking miripnya Adam dengan Allah. Sampai Adam tidur. Nah, Tuhan menciptakan manusia dalam gambarnya. Tapi kita ubah. Ini ya Bang ya. Allah yang satu, yang tunggal, toktil, yang satu, yang tanpa ada logos di dalamnya. Ini sama nggak dengan manusia? Berarti manusia tidak diciptakan dalam gambar Allah yang seperti ini. Melainkan dalam gambar Allah yang seperti ini. Manusia ini Tritunggal. Pasti penciptanya juga Tritunggal karena kita diciptakan dalam gambar Allah. Sementara kalau Allah yang tunggal, pasti akan menciptakan ciptaan yang apa? Yang tunggal. Nah, ciptaan yang tunggal ini yang kita sebut dengan apa? Mohon maaf, batu. Allah kita tidak seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Oh, batu. Ya, bisa ya. Berarti Allah. Oke. Kemudian ya, kita buka Ulangan 6 ayat 4. Saya cuma ulang. Kenapa? Karena bagi saya ini penting. Di situ dikatakan seperti ini. Dengarlah Israel, Tuhan, ya kan? Allah, Tuhan. Itu apa? Esa. Esa. Kemudian Ulangan 6 ayat 5. Ayat 5. Apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati. Segenap jiwa. Segenap kekuatan. Atau tubuh kita ya. Karena ini kan bicara kekuatan tubuh. Nah, ini apa? Esa atau tidak? Esa. Tuhan yang Esa, yang di dalamnya terdapat kejamakan, yaitu terdapat logosnya dan terdapat ruhnya, yang adalah Tuhan yang Esa itu, dia menciptakan manusia juga Esa. Di dalam diri manusia terdapat logos pikiran dan terdapat ruhnya. Nah, bedanya apa? Allah demi permasalahan keselamatan. Ingat, keselamatan itu nggak main-main. Upah dosa pasti maut, keterpisahan. Allah mengutus logosnya atau firman-Nya. Di dalam perjanjian lama, logosnya ini bertemu dengan Abraham. Bisa makan. Kalau yang bilang Tuhan nggak bisa menunjukkan dirinya, itu kita buka Kejadian 18. Di situ Allah makan sama Abraham. Dia menunjukkan diri kepada Abraham. Nah, dalam perjanjian lama ini disebut apa? Teofani. Teofani. Sementara di dalam perjanjian baru, logos ini, karena teofani itu dia kembali. Nah, logos ini menjadi apa? Manusia. Yohanes 1 ayat 14. Artinya apa? Dia yang sesungguhnya Allah dan dia sesungguhnya manusia. Doktrin ini tidak asal. Kita buka di Mazmur 45. Nih, sebentar. Ini diimani oleh kawan-kawan Judaisme sebagai Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Nah, ini kan di dalam bahasa terjemahan kita ya. Nah, tetapi di dalam teks aslinya ini adalah kalimat imperatif yang artinya apa? Tahtamu ya Allah. Jadi bukan tahtamu kepunyaan Allah. Nah, ini ditegaskan di kitab Ibrani. Ini kalau bisa teman-teman hafal ya. Jadi ketika kita menerangkan kepada kawan-kawan Muslim, kita dengan lancar menerangkan. Nah, Ibrani 1 ayat 8 dikatakan apa? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Allah berkata kepada anak.
tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya. Nah, ini perhatikan ini. Sebab itu apa? Allahmu. Loh, Allah kok punya Allah? Allah kok punya Allah? Kok bisa? Nah, Mesias itu saya ulang ya, dia sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia. Di dalam kodrat manusianya, dia menjadi manusia. Jadi, pemahaman Kristen itu konsisten dengan pemahaman di dalam perjanjian lama. Tahtamu ya Allah, sebab itu Allah telah mengurapi engkau. Yesus juga mengatakan seperti ini. Yesus sendiri yang memberikan pemahaman mengenai kodrat ganda. Saya searching, saya lupa. Nah, ini. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, nah Yesus kasih clue nih. Yesus bertanya pada mereka katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Gitu kan. Kata mereka anak Daud. Kata mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh menyebut dia tuannya? Kok manusia, tapi kok disebut Tuhan atau Adon atau Allahnya? Kita bisa samakan itu. Itulah kenapa Mesias itu pasti manusia dan pasti dia Allah sendiri. Ini yang kita menyebut sebagai Dwinatur Sang Logos. Nah, balik ke teman-teman Muslim. Kita ada pertanyaan besar nih. Pada waktu Iblis disuruh menyembah kepada Adam, dia tidak mau melakukan itu. Nah, pertanyaannya, apalagi kalau Iblis tidak mau menyembah kepada manusia saja, dia dibuang masuk neraka. Apalagi kalau orang tidak mau menyembah kepada yang sesungguhnya Allah dan yang sesungguhnya manusia, atau firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Kita bisa lihat endingnya seperti apa. Iblis tidak terselamatkan. Iblis bertauhid. Iblis sangat-sangat bertauhid sampai dia tidak mau sujud kepada Adam. Saking tauhidnya dia. Dan dia masuk neraka gara-gara tauhid. Jadi tauhid itu bukan satu-satunya syarat. Oke ya. Interupsi Jadi sebentar bisa. Sama. Oh iya, silakan Pak. Silakan. Nah, begini. Ketika Allah berfirman atau ketika Allah menyampaikan isi pikirannya, maka itu disebut berfirman. Ya. Tapi firman adalah isi kepalanya Allah. Tapi alias ketika Allah menyampaikan yang ada di dalam isi pikirannya, maka itu disebut Allah berfirman. Gitu Pak Sadi. Makanya logos itu kan ada dua, logos propos. Iya benar, tapi firman itu adalah isi kepalanya Allah. Tetapi ketika Allah menyampaikan isi kepalanya, itu disebut firman apa berfirman. Interupsi. Silakan Pak Agung. Ya, makasih. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak siapa tadi yang sudah keluar tadi itu kan bicara tentang Trinitas ya, Trinitas yang Tritunggal. Nah, teman-teman kita Muslim itu masih belum bisa memahami ketika Trinitas itu kan Bapa, Firman, dan Roh. Nah, sekarang konsep mereka Trinitas itu adalah Bapa, Yesus, dan Roh. Itu yang keberatan mereka itu. Kenapa? Di dalam Islam itu kalau nggak salah konsepnya itu Bapa, Anak, dan Maria. Nah, ada satu ayatnya itu gitu. Itu. Memang sebenarnya macam-macam. kalau kita bahas itu lebih menarik, Pak. Kalau kita bahas itu. Kenapa? Karena itu mohon maaf menunjukkan kitab teman kita ini ahistoris. Tidak ada sejarah. Makanya konsep Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu di dalam di dalam Islam itu kalau nggak salah nggak gitu sih. Kalau nggak salah di Quran itu Bapa, Anak, dan Maria kalau nggak salah gitu. Jadi itu seolah memang ada tiga oknum gitu ya. Ketika ya. Yang jadi masalah Marianya ini loh. Gini, ada ayatnya itu di mana ya? Al-Nisa atau di mana? Maksudnya katanya Allah bersabda, Isa, kenapa engkau berkata-kata menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan itu tadi? Ada ya katanya ayatnya itu. Betul Bang, itu ada.
Artinya, mohon maaf loh, kita di sini jelas bahwa siapa yang historis dan siapa yang ahistoris. Ingat, klaim teologis itu harus sejalan dengan historis. Nah, sementara ngeklaim teologis tetapi nabrak historis, kita layak pertanyakan. Nggak bisa ngeklaim historis bahwa Tritunggal ngeklaim teologis bahwa aku adalah Tuhan yang benar. Sementara secara historis dia menabrak pakem yang sudah ada. Tritunggal adalah Bapa, Firman, dan Roh. Sementara Tritunggal di sana adalah Bapa, Yesus dengan Maria, atau Allah Yesus dengan Maria. Ini kan ahistoris. Nah, setiap teman-teman yang belajar sejarah seperti Pak Rahmat kemarin ya, itu juga bertanya. Walaupun Pak Rahmat dari sebelah sana. Beliau bertanya, loh ini kok secara sejarah berbeda. Nah, kita kan harus sebelum kita bertindak, kita harus aman. Aman itu kan dasar ya. Aman itu kan dasar yang kokoh tuh. Kita harus punya pijakan yang kokoh. Nah, pijakan kita tidak boleh berdasarkan pada hal yang subjektif. Aku dapat malaikat bicara sama saya. Oh, nggak bisa. Bicara malaikat bicara, tapi itu menabrak sejarah. Ini yang teman-teman, mohon maaf teman-teman Muslim, kita harus berlogika. Tadi sebetulnya saya di sebelah. Mereka mempertanyakan Yohanes. Itu perkataan Yohanes 1 ayat 1 perkataan siapa? Yohanes atau perkataan Yesus? Saya bilang Anda cerdas. Anda cerdas. Kenapa Anda cerdas? Kenapa Anda cerdas? Karena gini, Anda bisa mempertanyakan kredibilitas Yohanes yang adalah saksi Yesus. Cerdas itu. Sementara Anda lupa mempertanyakan kredibilitas orang yang 600 tahun jaraknya dengan Yesus. Aku mau nambahin sedikit dong. Monggo Bu Sobi. Karena aku masih sambil nyetir. Bisa buka Keluaran 4 dan Keluaran 7 nggak? Halo. Yesus atau Mesias itu kenapa dia disebut ilahi? Karena Mesias itu merupakan nabi yang seperti Musa. Nah, sekarang kita lihat dulu Keluaran 4. Musa itu disebut Elohim atau Allah. Itu ada maksudnya tuh. Karena Musa itu merupakan tipologi daripada sang Mesias. Kita lihat dulu Keluaran 4 sama Keluaran 7 ya. Ini orang Kristen kalau ditanya. Bang Jack pasti tahu ini. Ini suaranya hilang, Bu. Ya, coba Keluaran 4 ini. Bagaimana Musa diangkat menjadi Allah dan Harun menjadi nabinya. Kemudian Keluaran 7 ayat 1. Ini adalah pandangan Yahudi mengenai siapa itu Musa. Kemudian di Mazmur 90. Keluaran 4? Nggak tahu. Ayat 16. Keluaran 4, 16. Baru Keluaran 7 ayat 1. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Betul. Ini Harun ya maksudnya ya. Jadi Tuhan mengatakan, ya. Oke kamu mengatakan lidahmu gagap katanya ya. Starter. Gagap bahasa Indonesianya, starter. Jadi dia katakan Harun akan menjadi nabi bagimu, tetapi kamu akan menjadi Allah bagi dia. Kita lihat Keluaran 7 ayat 1. Habis itu Mazmur 90. Musa itu disebut Elohim. Ish Elohim atau manusia Allah. Jadi bangsa Yahudi itu percaya Musa itu dari pinggang ke atasnya Allah, pinggang ke bawahnya manusia. That is the typology of the Messiah. Keluaran 7 ayat 1 apa katanya, baca? Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat kau sebagai Allah dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ya, Tuhan mengatakan kepada Musa, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu sebagai nabimu. Coba lihat Mazmur 90, lihat nyanyian Musa. Dikatakan ini doa Musa, itu terjemahannya bukan abdi yang tepat ya. Itu diterjemahkan Ish Elohim, artinya manusia laki-lakinya Allah. Jadi Mesias itu seorang nabi seperti Musa, tapi bukan nabi biasa ya. Tapi seorang Allah. Betul. Manusia Allah, Bu. Ini Ish Elohim. Betul. Ish itu artinya laki-laki. Ya, itu laki-laki, suami. Ya, harusnya Elohim. Terjemahannya adalah manusia Allah. Ada lagi, Bu? Itu aja sih.
ini juga ditekankan oleh perkataan Philo ya. Bahkan ada sebuah kitab yang mengatakan orang Israel itu tidak tahu apakah dia adalah Allah atau manusia. Jadi orang Israel juga mempunyai pertanyaan, dia sepenuhnya Allah dan manusia itu. Jadi ini adalah tipologi dari Mesias tadi. Betul, Ibu? Aku boleh nggak nambahin tentang ini, problematik dari kawan kita yang sebelah ketika mempertanyakan pengakuan tentang Logos itu bukan pengakuan Yesus tapi Rasul Yohanes. Boleh nggak? Ya, aku mau nambahin gini. Banyak kan saudara muslim itu mengatakan tunjukkan di mana Yesus mengaku diri sebagai Logos atau sebagai firman Tuhan. Itu hanya pengakuan Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, sebenarnya ini juga sebelum Muslim modern itu pernah dijelaskan pada abad ke-11 oleh Rashid Ridha kalau saya nggak salah. Karena itu pernah juga dikutip dalam buku penolakan Al-Quran terhadap anak Tuhan atau ketuhanan Yesus dan Trinitas. Dan ini menjadi klaim, baik itu yang digunakan oleh George A. Ports, bahwa itu dikatakan pengembangan oleh Rasul Yohanes dan tidak dikembangkan oleh Yesus. Jadi katanya ini adalah tambahan yang sangat ditekankan sekali oleh Yohanes, tapi bukan dari mulut Yesus. Nah, ini yang selalu digunakan oleh saudara Muslim. Katanya harus pengakuan Yesus. Padahal kalau mungkin memang tentang pembahasan itu ada, ya kita kan sepaham dengan ini, tapi belum tentu dengan pemikiran dari saudara kita yang sebelah. Padahal dalam buku polemik kitab suci itu 282 itu juga dikatakan bahwa Nabi Isa sendiri tidak pernah mengaku diri sebagai kalimatullah. Padahal Al-Quran banyak membahas dia sebagai kalimatullah. Dan itu adalah pengakuan Allah sendiri. Malah justru Al-Quran yang lebih menekankan dia adalah kalimatullah. Benar nggak sih? Bahkan gelarnya Isa adalah kalimatullah darahullah. Anehnya begitu. Nah, iya, benar sekali. Bahkan yang dikutipkan oleh, ya aku paling banyak suka bahas buku Profesor Munim Siri ya. Dalam bukunya itu yang polemik kitab suci, dia mengutip surah yang ketiga ayat 42, lalu surah An-Nisa 171. Itu pengakuan Allah. Kalau seandainya harus pengakuan Isa, berarti Ridha itu salah menurut pandangan dia. Dia nggak membela Kristen atau Islam, tetapi menguraikan bagaimana cara dialog yang sifatnya itu fair di antara dua agama ini. Jadi kalau seandainya saudara bilang, saudara Muslim seandainya memaksakan, mana pengakuan Yesus, aku adalah firman Allah dan sembahlah aku, ya kita juga harus mempertanyakan, di mana pengakuan Isa, aku adalah gelar yang kamu sebut sebagai kalimatullah dan ruhullah. Itu hanya gelar yang diberikan oleh Allah, oleh hadis, dan juga oleh pengakuan dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak pernah mengaku itu dalam Al-Quran. Itu sih kalau menggunakan apologet ofensifnya. Ya, sebenarnya Danias, kalau kita melihat bapak-bapak gereja kita awal-awal perkembangan Islam, pertanyaan Muslim itu nggak pernah bias bahwa Yesus kalimatullah loh. Mereka mengakui Yesus itu kalimatullah. Pertanyaannya itu diciptakan apa pencipta? Itu pertanyaannya sebenarnya. Sama pentingnya. Ya, maksud saya ketika misalnya bapak-bapak gereja kita itu berapologet dengan Muslim, mereka nggak pernah mempertanyakan Isa ini kalimatullah apa enggak. Mereka tahu Isa itu kalimatullah. Pertanyaannya kan pencipta apa ciptaan kan gitu kan? Yeah. Itu yang justru membuat mungkin Danias bisa cerita sedikit dari sisi sejarahnya tuh. Khalifah siapa tuh yang yang menyatakan pada waktu itu ketika ditanya berselisih dengan orang Kristen menyatakan ketika mereka bertanya kepada Muslim mengatakan oh enggak, kalimatullah itu tidak diciptakan, bukan makhluk. Nah, begitulah juga dengan Yesus. Nah, akhirnya mereka ke Khalifah siapa tuh waktu itu Danias. Terus Khalifah mengatakan, ini apa nih yang mesti kita lakukan sama orang Kristen, katanya gitu kan. Ngomong aja kalau ternyata roh atau kalimatullah itu makhluk kan gitu. Ya, jadi kan gini Bang, berarti kan intinya kan cuma negasi aja toh, karena memang tidak memperoleh jawaban gitu loh. Iya kan Bu? Betul, pada waktu itu Khalifah siapa itu juga bingung. Terus mereka manggil Khalifah tuh ceritanya waktu itu manggil para ulama Muslim atau apalah gitu ya, ustadz-ustadznya atau apa. Terus dia ngomong, ada nggak di dalam Quran yang mengatakan kalimatullah atau roh itu adalah ciptaan? Nggak ada, gitu kata mereka. Terus dikecam kan waktu itu siapa tuh yang disingkirkan itu, aku sayang belum upload videonya. Pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun dan ini Ahmad bin Hambal ya. Pergolakan pemikiran Khalifah Al-Ma'mun dan Ahmad bin Hambal. Kalau baik, sebentar ya, aku biar nggak lupa. Nanti aku minta diterangkan lagi ya tadi yang disampaikan sama Bro tadi. Ini di mana dalilnya bahwa Yesus yang mengklaim dirinya adalah firman Allah?
ya kan? Nah, kita baca kitab Wahyu, ini adalah wahyu yang disampaikan Yesus kepada Yohanes. Jadi di situ pasti ada Yesus dan pasti ada Yohanes. Nah, di sini tercatat bahwa ia, Yesus, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya adalah firman Allah. Ini tidak bisa dibantah. Yesus adalah firman Allah. Di situ ada Yesus sendiri. Gitu loh. Jadi kalau misalnya sekali lagi mereka mengatakan, oh Yohanes 1 ayat 1 tuh omongannya siapa? Gitu kan. Itu pertanyaan cerdas itu. Pertanyaan cerdas. Tapi menurut aku mereka begini Bang Jaka. bisa menanyakan orang lain. Bang Jaka, ketika mereka mempertanyakan itu perkataan siapa? Lah kitab Yohanes itu kan semua yang nulis Yohanes. Perkataan Yesus juga yang nulis kan Yohanes. Itu kan kesaksian tulisan Rasul Yohanes. Jadi nggak benar kecuali Yesus tulis buku kan gitu. Yesus nulis buku nih, aku adalah firman Allah, aku Tuhan sebagai aku. No. Injil Yohanes itu semua yang nulis Rasul Yohanes kok. Gimana? Betul. Nah, kalau gitu biasanya ya Bu ya, saya pakai argumen yang tadi Bu. Saya bilang bagaimana Anda bisa meragukan Yohanes sementara Yohanes adalah CCTV-nya Yesus dan lebih percaya kepada orang yang 600 tahun lebih kemana lagi, beda geografis, itu alur logikanya seperti apa. Yang dikatakan Yohanes ini dia adalah benar-benar saksi mata. Iya, biasanya saya gitu Bu, dan ya biasanya berhenti. Ya itulah yang mereka ngomel-ngomel, ngutukin gue, gara-gara waktu itu si siapa Farhan apa siapa yang ngomong ya, Papias itu nggak bisa dipercaya tuh, kan matinya tahun 120-an. Walaupun dia muridnya Yohanes itu tahun berapa, apalagi Yohanes sama Petrus kan orang tidak terpelajar di kisah para rasul. Ya, terus langsung aku balikin aja, lah nabimu udah buta huruf, nggak terpelajar, terpaut 600 tahun, tapi nggak bisa dipercaya. Yang deket sama sejarah aja dia nggak percaya, langsung dia begini ngutukin gue dia. Kurang ajar memang mereka tuh. Iya. Kalau ya aku walaupun enggak iya, silakan Bu Sofi. Mereka ini kalau berbicara tentang iman Kristen, tentang berbicara tentang Alkitab, mereka kan meminta dalil, bukti, saksi dan sebagainya. Tetapi kalau kita balikin lagi pertanyaan kita kepada mereka, siapa saksi mereka? Dalilnya apa? Bagaimana tuh saksi-saksinya? Apakah ada saksi yang mengatakan Muhammad itu diangkat sebagai nabi dan sebagainya? Jadi pertanyaan yang sama juga yang harus kita balikin ke mereka. Karena mereka masih menanyakan bukti, saksi, dalil dan sebagainya. Kita balikin aja. Bisa nggak mereka mengatakan Rasul Petrus Yohanes kesaksiannya nggak bisa dipercaya karena tidak terpelajar. Kemudian Papias nggak bisa dipercaya karena terpaut berapa puluh tahun kan dengan Yesus. Nah sekarang apa kredibelnya Rasul mereka? Udah kagak bisa bahasa Ibrani, kagak kenal Yesus, udah buta huruf pula, udah gitu apa tuh? Dokumen gereja awal itu, dokumen gereja awal itu sudah menyatakan Trinitas itu sejak dari semula. Jadi sejak Konsili Yerusalem itu mereka sudah percaya Trinitas. Buktinya kayak pengakuan Rasuli yang paling awal, bukan yang dari Nikea ya. Nikea itu mengambil basic dari pengakuan Rasuli yang tahun 50. Ya, itu sudah percaya adanya Trinitas, Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti itu sudah dipercaya. Belakangan ini banyak orang Kristen pun mereka mempertanyakan Trinitas gitu kan. Banyak, bahkan ada gereja-gereja muncul kayak apa itu yang Wanes itu, Pentakosta Wanes kayak gitu-gitu itu. Saya pikir mereka itu tapi selain itu kita juga punya dokumen non-Kristen yang menyatakan bahwa orang zaman Kaisar Trajan juga udah ada dokumennya. Jadi banyak, zaman Nero juga ada bahwa orang Kristen itu memang menyembah Yesus sebagai dewa, sebagai Tuhannya. Itu udah ada tuh kesaksian dari non-Kristen. Kalau dari Plinius muda, Bu. Ini yang biasa ini masalah ketuhanan Tuhan Yesus ya. Kalau Trinitas kan banyak di Bible. Kalau tadi ke kalimatullah, teman-teman di Islam ini itu sering mengatakan, ya kita semua ini manusia ini kalimatullah. Itu mereka tafsirkan seperti itu. Kan kita ini diciptakan menurut kalimatullah, enak aja kita kalimatullah. Kalau saya bukannya dari Yohanes 1. Silakan. Kalau seandainya saudara Muslim bilang seperti itu, saya rasa itu siapa? Ibu Sofi udah pernah dengar informasi saya dulu ketika kita diskusi di CIA. Sebenarnya imam mereka yang mendukung tentang pemahaman kekalnya atau kodimnya kalamullah, dia mengatakan barang siapa yang mempercayai bahwa semuanya adalah kalamullah yang disejarkan dengan kalimatullah, maka dia dikatakan sebagai pendusta.
Itu dalam Iya, kitab mereka iman menyatakan matahari, terus apa gunung, batu, Langit. Kalimatullah kan. Terus sama Kuda, siapa ya? iya. Si Dini kalau nggak salah ya. Iya benar. Bedanya gini, bedanya kita ini sekarang ini kita cuma hanya mempunyai satu kodrat. Kodrat kita adalah manusia, demikian juga kodrat nabi-nabi yang sebelumnya. Cuma satu kodrat, cuma hanya Yesus yang punya dua kodrat, kodrat manusia dan ilahi. Itu bedanya kita dengan Yesus itu. Kalau kita mau samakan ini, kita nggak mungkin bisa sama, karena kan kita kodratnya cuma satu, kodrat manusia. Kita nggak punya kodrat ilahi. Hanya satu-satunya manusia, hanya satu-satunya manusia di kolong langit ini yang pernah ada, Yesus itu mempunyai dua kodrat, kodrat ilahi dan kodrat manusia. Itu yang membedakannya. Ini kalau kita menjawab pakai ayat, lagi tuh ke pagan kalau kita, apa ke dewa-dewa apa kayak gitu-gitu, kayak Hercules apa segala macam, kan mereka sambungin ke sono. Iya. Kemudian mereka mereka ini kalau kita menjawab dengan dalil ya. Kita menjawab dengan dalil, itu biasanya saya seperti ini. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah Allah, ya kan? Nah, yang dari sini ini kita lagi ngomongin firman ya. Ayat 1. Kemudian dalam dia, ini ngomongin lagi firman. Terang itu dia juga disebut terang, ya kan? Kemudian nah ayat 9, terang sesungguhnya. Jadi ingat ya firman tadi ya gitu. Saya biasanya gitu kan. Ya sesungguhnya yang menerangi setiap orang apa? Sedang datang ke dalam dunia. Nah, dia sendiri yang datang ya. Nah, ia sebenarnya telah ada dalam dunia, tapi dia tidak mengenalnya. Nah, ayat 11. Terang itu apa? Datang kepada milik kepunyaannya. Ingat, terang atau firman itu tadi, ia datang kepada milik kepunyaannya. Dengan cara apa? Ayat 14. Dengan cara firman itu menjadi manusia. Berarti jelas Yesus sesungguhnya firman tadi yang datang kepada milik kepunyaannya. Itu kalau biasa saya menjawab pakai dalil. Demikian teman-teman. Terima kasih. Sebenarnya udah jelas sih. Jadi ketika mau digiring bahwa matahari itu ada oleh firman, gitu kan. Kemudian gunung itu ada oleh firman, gitu kan. Tetapi ayat 11 ini nggak bisa ditipu. Makanya kita kan membacanya kan penuh, sementara mereka membacanya kan separuh. Nah, ia datang. Ingat loh, si firman tadi ia datang dengan cara apa? Dengan menjadi manusia. Maka firman itu dia sesungguhnya Allah dan juga manusia. Juga di Filipi 2 ayat 8. Jadi tidak bisa dong, karena apa? Matahari itu bukan firman yang datang menjadi matahari, tidak. Tapi ini jelas pribadi tadi. Pribadi itu datang kepada milik kepunyaannya dengan cara apa? Pak Jaka, teman-teman yang di RT 06 ini hanya mau mengambil ayat-ayat yang sebagai manusiawinya aja. Jadi kodrat manusianya Yesus aja yang mereka tampilkan. Tapi mereka tidak pernah mau menampilkan kodrat Yesus yang sebagai ilahi itu tadi. Jadi mereka hanya menonjolkan sifat manusianya aja, tapi sifat ilahinya mereka tidak mau tonjolkan. Jadi mereka mengambil ayat-ayat yang cuplikan-cuplikan sebagian yang itu, bukan keutuhan dari Yesus yang sebenarnya, yang mempunyai kodrat ilahi dan kodrat manusia itu loh. Ya, bukan hanya kodrat kan ilahi, tunggu, bukan hanya kodrat ilahinya aja, kodrat manusia dan ajarannya pun ditolak, bro. Dibuktikan. Kalau mereka mengatakan bahwa Yesus hanya manusia aja, dengan Yesus dengan ajarannya aku berkata kepadamu, itu udah ditolak. Kasihlah sesamamu manusia, ditolak. Tampar pipi kanan pipi kiri, ditolak. Lalu apa yang mau diklaim sama mereka? Manusia yang sama dengan Qur'annya. Kalau kita tanya kepada mereka, ajaran Yesus apa di Al-Quran? Bisa jawab? Tidak bisa, hanya jawabnya apa? La ilaha illallah. Itu aja ajarannya. Paham semua? Thank you. Betul. Jadi gini Bang, mohon maaf. Menjawab itu kalau saya biasanya gini. Alah, aku lali tau tadi pertanyaannya. Kapok. Saya mau share dikit nih, terakhir ya. Teman-teman di Muslim atau Islam, mereka itu mencoba bermain secara statistik, di mana dia mencoba menunjukkan ayat-ayat yang menurut mereka menunjukkan kemanusiaan Yesus dibandingkan dengan jumlah ayat yang menunjukkan ketuhanan. Begitu.
Jadi mereka melihat ini lebih banyak nih ayat-ayat tentang kemanusiaan daripada ketuhanan. Itu yang mulai mereka coba pakai itu. Gini Pak. Ya, Berarti ya, sebentar Bang. Kalau dengan saya tadi menunggu. Ya, jadi kalau dengan mengambil permisi. ayat-ayat kemanusiaannya Yesus, mereka bisa menonjolkan bahwasannya Yesus itu adalah suatu utusan, hanya hamba. Jadi utusan aja. Memang benar, dia adalah utusan Nabi Rasul kalau secara kemanusiaannya, tapi keilahiannya itu yang mereka tidak tonjolkan. Mereka tidak pernah membawa tentang ayat-ayat keilahian Yesus, ketuhanan Yesus itu sendiri. Itu loh bedanya. Saya mau nambahkan Berarti itu boleh nggak? kata kuncinya kan konsisten. Sebentar Bang Abu, sebentar. Kata kuncinya adalah konsisten. Ingat, ada tiga cara mentafsir. Satu, dia lihat konteks. Dua, lihat ayat paralel. Yang ketiga apa? Konsisten. Artinya apa? Yang kawan kita lakukan sebelah, mereka nggak mau konsisten. Yang namanya adil, kiri dan kanan diambil. Nah, sementara mereka hanya mau ngambil yang sebelah kiri. Nah, ini kan berarti ajaran Nestorius atau bidat-bidat sesat yang lain. Mereka tutup mata. Nah, pertanyaannya kan itu, tutup matanya. Sementara kalau kita bicara keadilan, katanya umat yang adil. Nah, mau enggak mau kamu harus ambil semuanya dong. Ini bukan makan prasmanan yang Anda bisa ambil pilih-pilih. Tidak. Semuanya ini ya benar, dia sesungguhnya Allah karena dia adalah firman, dan dia sesungguhnya manusia karena firman itu menjadi manusia. Silakan. Sebentar. Bang Abu Kuroh, silakan Bang Abu Kuroh, silakan. Ya, maaf, ini tadi saya mau menambahkan itu ya. Kan biasa saudara Muslim lebih banyak mengacukan kepada pemahaman kodrat kemanusiaannya dan jarang menonjolkan tentang kodrat keilahiannya, walaupun itu banyak dalam ayat Alkitab. Ini pengalaman saya ketika saya debat dengan Pak Abu Nawas, lebih tepatnya dialog ya, karena nggak saling menyerang. Waktu itu di OS, mereka kan menggunakan ini, Yohanes 17 ayat 3 kan. Itu lebih digunakan sebagai dalil Yesus itu adalah utusan. Walaupun saya sudah membantah dalam Yohanes 6 ayat 38, dia diutus dari surga. Bukan seperti nabi-nabi lain yang diutus dari bumi ke bumi melalui pewahyuan di surga. Itu bedanya. Itu pendekatan dalam penggunaan ayat-ayat Alkitab. Lalu ketika mereka sangat sulit mengatakan, loh kok bisa Yesus memiliki dua kodrat dalam satu pribadi? Ya saya menggunakan apa yang digunakan literasi dalam Islam sendiri. Apakah Pak Abu Nawas waktu itu sebagai Islam yang berjalur salaf atau yang mereka disapa Wahabi saat ini? Atau Bapak dari jalur NU yang saat ini Bapak bisa dikatakan teologinya Asy'ariyah? Karena kan Ahlul Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini ada dua. Dan itu kelompok besar. Wahabi dan Asy'ariyah. Wahabi ini yang mengatakan sebagai Salafi. Kalangan terdahulu, umat terdahulu. Mereka percaya bahwa Al-Quran itu adalah kodim dan juga memiliki kalam lafzi dan juga kalam nafsi. Menariknya dalam buku Tarikh Khulafa yang ini dibelikan oleh kawan saya dari KIR, beliau udah meninggal dah lama. Imam As-Suyuti halaman 372 itu dikatakan Khalifah Al-Ma'mun mengatakan sungguh bodohlah kalangan Ahlul Sunnah yang menyamakan antara Allah dan apa yang Allah turunkan. Ini kan menarik. Islam mengatakan, oh Kristen itu menyamakan antara utusan dan Tuhan. Khalifah Al-Ma'mun loh yang mengatakan kalian telah menyamakan antara Allah dan apa yang telah diturunkan. Menariknya, halaman 373, Khalifah Al-Ma'mun mengatakan bahwa saya dapat membuktikan Al-Quran itu ciptaan. Al-Zukhruf ayat 3, sesungguhnya kami jadikan, kata jadikan di sini adalah ja'alah. Selain kata kun ya, kata ja'ala menjadikan. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Itu Al-Zukhruf ayat 3. Nah, ini kan sama dengan kalangan Saksi Yehova dan juga Unitarian. Mereka menggunakan Wahyu 3:18. Padahal itu konteksnya berbeda. Kalau kita lihat dalam teks aslinya ada arke menuju kepada kokodiman sang firman. Nah, kalau seandainya mau adil, apakah Anda bisa menerima ayat ini? Lalu Abu Nasar ya, kalau saya nggak salah, dia mengatakan kepada saya, iya memang Al-Quran dijadikan dalam bentuk naskahnya, bukan merujuk kepada firman Allah yang azali bersama Allah. Nah, kalau kamu bisa memahami itu, kamu bisa membantah Khalifah Al-Ma'mun. Kenapa kamu tidak bisa menerima saya membantah kalangan Unitarian? Dalam Wahyu 3:18 itu tidak mengacu kepada pengertian pola pikir Anda. Nah, selain Al-Zukhruf ayat 3, Khalifah Al-Ma'mun mengutip surah Al-An'am ayat 1, dan dijadikan kegelapan dan cahaya. Dia mengatakan Al-An'am ini sama dengan Al-Zukhruf. Artinya Allah menciptakan kegelapan, Allah menciptakan Al-Quran. Dan menariknya surah Hud ayat 1, suatu kitab ayat-ayat yang disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Nah, menurut Khalifah Al-Ma'mun ini setara dengan Al-Quran dan juga segala ciptaan yang adalah diciptakan.
Ya sudah, ini kan ada pendekatan yang menarik ya, karena kalangan Unitarian menggunakan Alkitab dan kalangan mereka sekarang bukan lagi Mu'tazilah, tapi kalangan Islam teologi apa ya? Saya lupa namanya. Khawarij yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan. Itu sedikit di popularitas Indonesia sekarang ini. Kalau seandainya kita nggak usah menggunakan Khalifah Al-Ma'mun. Contoh lagi, Jam bin Safwan. Jam bin Safwan itu kan penerus dari Wasil bin Atta, kaum Mu'tazilah. Dia mengatakan bahwa saya dapat membuktikan Al-Quran itu adalah ciptaan. Isa adalah kalimatullah dan dia dikatakan kun, makhluk. Dikatakan sebagai kun dari Allah dan dia adalah makhluk. Dia mengatakan kalau seandainya kalimatullah adalah ciptaan, maka apa bedanya dengan Al-Quran sebagai kalimatullah? Bahkan Ibnu Abbas dalam tafsirnya halaman 509 yang telah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, di Indonesia nggak lengkap. Saya sudah membeli ini dari Pak Gracia Pelo waktu itu. Dia mengatakan dalam surah yang ke-7 ayat 159, kalimatullah bisa mengacu kepada Al-Quran, bisa mengacu kepada Nabi Isa. Nah, fair dong Jam bin Safwan daripada kalangan Ahlul Sunnah yang saat ini dikelompokkan oleh Asy'ariyah dan juga kalangan Salafi yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan. Al-Quran adalah kodim dan bukan ciptaan. Itu aja sih tambahan saya kalau ingin menggunakan perbandingan ayat. Terima kasih. Silakan Pak Agung Nugroho. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam. Begini Pak Jaka, sering saya dalam dialog dengan kawan-kawan di grup WA Dialog Teologi, itu selalu ditanyakan oleh teman-teman kita Muslim tentang konsep ketuhanan Yesus. Jadi yang sering ditayangkan mereka itu adalah ayat-ayat di mana Yesus sendiri mengatakan memang bahwa Yesus adalah utusan dan Yesus mengajarkan sembahlah Allah yang esa. Kan begitu. Nah, pertanyaan yang sering disampaikan itu adalah kenapa sih umat Kristen kok menyembah manusia yang dituhankan gitu loh. Menyembah manusia yang dituhankan. Ini kira-kira jawaban yang paling tepat itu bagaimana, Pak? Karena tadi sudah ada beberapa kawan yang menjelaskan tentang kodrati Yesus itu kan ada dua ya, sebagai firman dan sebagai manusia. Ya, 100% manusia, 100% Allah kan gitu. Nah, bagaimana ketika teman-teman Muslim itu fokusnya adalah menyembah pada Yesus yang Putra Maria itu? Bagaimana kita menjelaskannya? Karena bagi saya sendiri, saya kan Trintas Pak ya. Saya katakan bahwa sesembahan umat Kristen itu adalah ya Tuhan Allah Bapa. Ya, yang di Trintas adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, seolah-olah dia itu mengklaim bahwa Kristen itu menyembah Yesus, manusia yang dituhankan. Nah, bagaimana Pak menjelaskan kepada mereka, pada teman-teman Muslim kita, bahwa kita ini ya tidak menyembah manusia. Yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang esa. Gimana Pak caranya, Pak? Kalau mau mengambil konsepnya Yesus itu, ambil aja konsep keseluruhannya. Jadi jangan hanya mengambil konsep kemanusiaannya aja. Jadi kalau mau diambil, ambil yang lengkap, yang utuh di Alkitab tentang kodrat Yesus yang sebagai manusia dan kodrat Yesus yang sebagai ilahi. Jadi ini barusan lengkap. Jadi ini barusanlah kelengkapan tentang Yesus itu. Tapi kalau diambil cuma hanya manusianya aja, tidak diambil ilahinya, ya seperti yang dituduhkan teman-teman yang di RT 06 itu tadi, dia adalah hamba, dia adalah utusan, dia adalah rasul, dia adalah guru, dia adalah pengajar. Tapi kalau diambil konsep keilahiannya, ketuhanannya, makanya jelas, kodratnya itu jelas. Dia adalah firman yang nuzul menjadi manusia. Kodrat-kodrat ilahinya itu kelihatan. Bagaimana dia datang dengan cara yang ajaib, bagaimana dia menyembuhkan dengan cara yang ajaib, dia membangkitkan orang mati secara ajaib. Itu loh semuanya. Belum ditambahin. Sering teman-teman Muslim juga mengklaim kan, ada ayat di Alkitab juga yang mengatakan bahwa Allah itu berada di tempat yang tiada terhampiri. Jadi wajahnya pun tidak bisa terlihat gitu loh. Nah, apakah iya bahwa Yesus itu wujud daripada Allah yang tidak terlihat itu? Kalau saya di dalam menjelaskan bahwa yang ada di dalam sosok Yesus itu adalah firman Allah, firman yang bagian daripada Allah gitu loh.
Gitu. Jadi bukan Allah Bapa itu sendiri yang mewujud dalam diri Yesus, karena memang ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah terlihat oleh siapapun gitu. Tapi kalau firman Allah yang inkarnasi di dalam sosok tubuh kemanusiaan Yesus itu betul. Makanya saya selalu katakan bahwa Yesus layak disebut Tuhan itu karena firman Allah itu inkarnasi di dalam sosok tubuh Yesus itu. Saya katakan seperti itu. Gimana kira-kira? Ya, Bang, sebentar Bang. Kalau sebenarnya kan ada dua kristologi ya, kristologi atas dan kristologi bawah. Secara kristologi bawah pun Yesus layak disembah. Karena secara kemanusiaannya pun dia juga adalah raja. Pada kedatangan yang pertama, dia menyelesaikan permasalahan dosa. Artinya apa? Dia adalah sang Mesias yang ditolak, yang nantinya menghapus dosa. Tetapi pada kedatangan yang kedua, dia adalah Mesias yang menjadi sebagai raja. Nah, kepada Daud aja orang menyembah, padahal Daud manusia. Jadi ketika kita bicara kemanusiaannya pun dia layak disembah. Kita bicara ngomongin kemanusiaan. Nah, apalagi keilahiannya. Nah, Pak Agung, sebenarnya permasalahannya bukan di situ, Pak Agung. Permasalahannya bukan di sini. Kalau menurut saya, kitab Ulangan 6 itu dikatakan seperti ini. Katakanlah itu kepada anak-anakmu ketika engkau di ladang, ketika engkau di mana, ketika engkau di mana, ketika engkau di mana, ketika engkau di mana. Sebenarnya kan pertanyaan mereka kan cuma satu. Mereka tidak mau bersikap adil dengan kodrat Yesus. Saya bingung juga. Di dalam Anisa minimal 4. 4-nya harus bisa adil gitu loh. Keempat-empatnya adil. Tetapi memahami kodrat Yesus mereka nggak mau adil. Ya kan? Ya aku juga bingung. Tetapi permasalahannya seperti ini. Kita butuh apa? Mengulang-ulang. Kuncinya di situ, Pak. Ulangan 6, itu kan apa? Beritakanlah itu ketika kamu di ladang, beritakanlah itu ketika kamu di ini, ketika kamu di ini. Nah, memang mau enggak mau kita harus mengulang terus. Kalaupun ada murid ya, sebodoh apapun muridnya yang dibilang murid. Ketika dia diulang terus, lama-lama lulus loh. Saya percaya gitu. Karena repetition is matter of knowledge. Gitu. Jadi memang permasalahan utama kita adalah kita kecapean untuk ulangi. Nah, memang kita harus punya roh yang maksudnya wujud Yesus itu adalah wujud Allah itu sendiri yang dinyatakan kepada manusia. Makanya dalam firman-Nya firman-Nya mencatat, waktu engkau melihat aku, itulah sama dengan engkau melihat Bapa. Sedangkan Bapa itu aja atau Allah itu sendiri aja yang tidak pernah bisa dilihat atau tidak pernah bisa diwujudkan karena kemahakuasaannya, kekudusannya. Jadi Yesus itu sendiri adalah wujud daripada Allah untuk manusia. Kira-kira mungkin seperti itu, teman-teman. Pemahaman seperti itu, Pak, nanti itu melahirkan banyak kerancuan. Satu, nanti bisa banas itu. Iya, itu keliru, Pak. Contoh, Yesus berdoa kepada Bapa. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa dia berwujudan Bapa. Jadi supaya kita benar dan kita tidak menjadikan Alkitab itu bertempur, sudah tepat kita mengatakan bahwa dia adalah firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia, firman-Nya. Makanya Yesus mengatakan kan aku datang dan keluar dari Bapa. Tidak pernah Bapa jadi manusia, tidak pernah. Tetapi yang menjadi manusia adalah firman-Nya Bapa itu. Saya pikir itu sudah cukup, nggak usah lagi diputar kemana-mana. Sudah sangat jelas penjelasan hal seperti itu. Kalau orang mengatakan Yesus itu adalah perwujudan Bapa, ya maaf saja itu dikategorikan oleh Bapak Gereja itu bidat, Pak. Saya sepakat dengan Pak Erben. Jadi kalau Yesus kemanusiaan itu adalah wujud dari firman, yang saya tadi bilang inkarnasi, itu mungkin lebih tepat. Karena kalau Bapa yang berwujud sebagai manusia, saya pikir memang saya sendiri agak meragukan gitu loh. Karena Allah di dalam ayatnya saya rasa tidak pernah terhampiri. Saya boleh. Saya udah cukup jelas, Pak Agung. Ya. Memang kita jelas, kata kuncinya memang pengulangan. Yang penting kita polanya kita udah dapat bahwa yang pertama itu Trinitas, yang kedua adalah kodrat ganda Kristus. Itu kita udah istilahnya ngelotok dulu. Kalau kita udah ngelotok, itu udah enak, Pak. Kita tinggal melakukan pengulangan. Karena mau dihantam pertanyaan apapun, kedua doktrin ini nggak bisa
nggak apa dia akan tetap bertahan. Bukan masalah doktrinnya ya, tapi memang ada ayatnya. Mungkin demikian. Jadi yang paling prinsip itu adalah pegangan kita, Trinitas itu adalah Bapa, Firman, dan Roh. Bukan Bapa, Yesus, dan Roh ya. Yang kedua, tentang kodrat Yesus yang 2 kodrat tadi, itu menjadi pegangan kita. Itu ya betul, Pak ya? Betul, ya? Betul. Itu aja Pak sebenarnya. Itu sudah sederhana. Ya. Oke. Kalau berdialog dengan saudara Muslim, ketika mereka sangat sulit memahami bagaimana kristologi itu dan hubungannya dengan keilahiannya, kita akan menggunakan sekarang ini pendekatan dalam ayat-ayat Alkitab. Contohnya seperti ini. Mengenai tentang keilahian Yesus itu lebih banyak ditekankan, baik itu dalam Injil-Injil, bahkan coba kita buka Matius 18 ayat 20. Bapak bisa buka Alkitab nggak, Pak Agung Nugroho? Ya, ini perkataan Tuhan Yesus Kristus ketika mengajar para muridnya. Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, ini Yesus loh yang ngomong. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tentunya tidak menjelaskan tentang peranan kemanusiaannya yang terbatas, tetapi keilahiannya yang juga bersemayam dalam kemanusiaannya. Dan juga yang ilahi kekal dan tak terikat ruang dan waktu, walaupun dia juga masuk dalam pribadi Kristus. Nah, menariknya, kemarin silakan Bapak cari buku yang telah ditulis oleh Leonardo Winarto, Ketritunggalan dan Kesan Allah. Dia mengutip Rafael Patai, seorang mantan Yudaisme, karena dalam Talmud Yahudi, Midrash ya kalau saya nggak salah, itu ada suatu kalimat yang berbunyi tafsiran Rabi yang mengatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul membacakan Torah sambil menyebut nama Hashem, di situ Shekinah akan hadir di tengah mereka. Menariknya, perkataan ini kok mirip dengan perkataan Yesus. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Berarti Injil Matius mengabarkan tentang Yesus ingin menjelaskan penyembahan dalam dirinya. Penyembahan dalam dirinya sebagai firman yang bersemayam dalam kemanusiaan Kristus. Dan sekarang kita bandingkan lagi Yohanes 17 ayat 6. Silakan. Ini Yesus yang sendiri mengatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku, engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yang dijelaskan oleh Yesus adalah, aku telah menyatakan namamu. Sekarang kita cek dalam ayat 11. Ayat 11 dari pasal yang sama. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Menariknya John Ronning, dia ini dari kalangan Lutheran, tapi kajiannya Yudaisme sangat kuat. Kaum Sabelian menggunakan ayat ini, tetapi ditolak oleh kalangan Yudaisme. Karena apa? Shekinah dari nama Hashem itu telah dinyatakan dalam pribadi sang firman, tetapi mereka dapat membedakan mana firman dan pemilik firman. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan namamu yang telah kau nyatakan dalam diriku, dan apa yang dikatakan oleh Injil Matius, bahwa berkenan doa di dalam nama Sang Kristus, itu telah Tuhan Yesus jelaskan berkali-kali. Ini bukan merujuk kepada kemanusiaannya saja. Dan banyak saudara muslim itu kan hanya mengutip tentang keterbatasan kemanusiaannya. Kita akan coba nanti menggunakan apologet offensive. Kalau mereka pun juga mengalami yang sama dalam pemahaman teologi mereka. Tapi kita akan cek dalam Alkitab dulu. Karena Yohanes 17 ayat yang ke-6 itu menggenapi Keluaran 6 ayat 3. Yang mengatakan, namaku adalah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, aku belum menyatakan diri. Itu kan penggenapannya apa yang disampaikan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 6. Bahkan, ini pun tidak dapat menjadi tempat untuk mereka yang mengatakan Bapa turun menjadi manusia. Karena Yohanes 20 ayat 17, Yesus membedakan dirinya dan Bapa. Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Nah, jadi sebenarnya ini dapat dipahami dalam Alkitab. Kalau kita mau melihat bagaimana sisi keilahiannya. Dan Yohanes 14:14, Yesus mengatakan bahwa mintalah dalam namaku, kalau saya nggak salah ya, memintalah dalam namaku maka aku akan berikan kepadamu. Itu sesuai dengan Targum Deuteronomi pasal 4, kalau saya nggak salah ayatnya berapa, saya lupa. Itu dalam Targum Jonathan dikatakan kita memberikan petisi dan juga permohonan di hadapan Sang Firman-Nya yang bersinggah dalam dirinya. Itu nanti bisa kawan-kawan cek dalam Sefaria. Nah, itu sudah jelas tidak ada jadi bantahan dalam ayat Alkitab mendukung tentang keilahian Yesus. Sekarang kita bandingkan dengan pemahaman Islam sendiri. Islam kan seperti yang saya katakan, Ahlul Sunnah itu adalah Islam keseluruhan dan bisa dikatakan ortodoksinya mereka. Dalam pemahaman Islam baik itu kalangan Asy'ariyah, mereka akan menggunakan surah Al-An'am 116, bahkan mereka juga menggunakan surah An-Nahl ayat 40 yang mengatakan bahwa Allah telah mewahyukan kalamnya dalam Al-Qur'an.
dan dikatakan irodah di situ. Nah, banyak dari kalangan ahlul sunnah ketika mereka menjelaskan tentang posisi kekalnya atau kodimnya Al-Quran, itu pernah ditakutkan oleh Wasil bin Atta, musuh dari Yohanes Damaskus. Menarik, kawan-kawan bisa cari buku Profesor Imam Abu Zuhra, Aliran Politik dan Akidah dalam Islam. Ini bisa nggak sih saya foto buka open cam, bisa nggak? Bisa, video silakan aja. Ini saya open cam ya? Enggak, start video. Aku nggak berani ini. Aku bukan hostnya. Soalnya kalau takutnya kena itu, Bang. Kena Ya udah, nanti kawan-kawan bisa cari bukunya, tapi saya akan bacakan di sini. Ini menarik karena menurut dalam sejarah Islam, terlepas dari hubungan antara usaha penyusupan pemikiran yang dilakukan oleh orang-orang seperti Yohana al-Dimashqi, ini kan bapak gereja kita kan, dan usaha menangkalnya yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Diketik, Bang, biar kita juga sama-sama nyari ya. Kita semua di sini belajar soal. Oh, ya udah, saya ketik aja deh. Nanti saya sambil bacakan ya. Profesor Abu Zuhra, Profesor Abu Zuhra, aliran politik dan akidah dalam Islam. Ini saya coba bacakan. Ini udah saya kirim judulnya apa. Dan usaha menangkalnya yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, pendapat tentang kodimnya Al-Quran, dalam Islamnya ada kadim ya, dapat membawa umat Islam kepada apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Kaum Mu'tazilah telah menjelaskan bahwa paham tentang kekalnya Al-Quran berakibat paham tentang berbilangnya Tuhan. Orang-orang Kristen telah menempuh cara berpikir seperti itu, sehingga mereka meyakini kekalnya Al-Masih, dan selanjutnya mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah. Dan kata Profesor Abu Zuhra, Mu'tazilah khawatir kalau mereka menyamakan paham ini di kalangan masyarakat Islam yang awam, lalu mereka menyatakan pemahaman ini di kalangan masyarakat Islam yang awam, lalu masyarakat awam menerimanya. Hal ini dapat melahirkan suatu generasi yang menyembah Al-Quran, sebagaimana telah lahir generasi yang menyembah Al-Masih. Nah, Wasil bin Atta takut itu. Sedangkan pemahaman Islam takutnya akan menolak bahwa Allah itu memiliki kejanggalan, tidak memiliki suatu otoritas yang ada sifatnya, tidak ada suatu daya energi dalam dirinya. Kaum Mu'tazilah takut itu, sedangkan Ahlus Sunnah takut ini. Dan menurut tulisannya Islam yang lain, saya lupa namanya siapa, tapi dikatakan kaum Mu'tazilah takut mentaatut al-qudamakan antara Allah dan sesuatu. Kalau mereka takut mentaatut al-qudamakan, dalam iman Kristen sudah jelas, ini telah terjadi pada Konsil Nicea tahun 325. Arius mengatakan bahwa firman itu adalah suatu ciptaan yang membantu pencipta. Ini kan bertentangan Yesaya 44 ayat 10 itu. Akulah Allah, tidak ada yang lain selain aku. Akulah yang membentangkan langit dan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, ya udah, dalam ayat-ayat Alkitab ini firman itu setara dengan Allah, sehakikat dengan Allah. Bahkan Bapak tadi menanyakan ini ya tentang Yesus itu gambarannya, karena dalam Yohanes dideskripsikan kalau kamu lihat aku, kamu akan melihat Bapa. Rasul Paulus sendiri dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dan 3 dikatakan ia adalah gambar wujud Allah. Menariknya dalam kalangan aku belum memahami semua kalangan mesianik sih. Tetapi mereka ada sempat mengutip Targum Aramaik yang dikatakan bahwa firman atau membra itu adalah gambar Allah sendiri. Kalau nggak salah Philo juga menerima hal itu. Apakah Paulus terpengaruh dengan kaum Philo? Enggak juga. Karena itu telah dilestarikan dalam pandangan Yudaisme awal. Nah, jadi saya rasa dengan pendekatan ayat Alkitab dan pendekatan ayat Al-Quran, Bapak bisa menjelaskan itu. Walaupun minta maaf, penjelasan ini stepnya banyak sekali. Baik itu dalam perbandingan ayat dan juga teologi, Pak. Terima kasih.